قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين sehingga bisa menjalankan ibadah sholat Jumat sambil bersilaturahim dengan keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sahih-sahih kita. Berharap kedahuluannya takwa dimanapun kita berada, di tempat kerja, jalan raya, di tempat umum, di tempat sepi, semoga kita menjalankan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi pergantian orang baru manusia yang didasarkan atas revolusi ini selama 365 hari yang bersama. Jemaah yang berbahagia, dalam kehidupan kita lazim mengenal dan menggunakan dua sistem penerapan atau mulia dan pengenalan masing yang berdasarkan penerapan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Allah menyentil kita yang masih bergeming tidak menyadari kebesaran Sang Khalik, padahal begitu banyak bukti dan indikator kekuasaan Allah dari fenomena alam yang silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jemaah kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan dua panggal ayat Al-Quran tersebut, jelaslah bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat dan segala indera kita untuk beranjak dari angan, bangun dari mimpi, dan sadar dari alpa, agar tidak tenggelam dalam kenikmatan duniawi dan menganggap fenomena alam sebagai hal biasa-biasa saja, seakan bergerak bumi alami tanpa dimotori dinamo dari yang serba maha berkuasa. Begitupun dengan berjalannya waktu dan pergantian tahun seperti yang kita alami saat ini. Adakah kesia-siaan jika kita melewatinya dan memasukinya tanpa memperkuat iman, memperbarui niatan dan menaik tarafkan kualitas zikir dan fikir kita? Maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mengisi tahun ini sebagai seorang muslim. Yang pertama, mengawali tahun baru ini dengan melakukan muhasabah atau refleksi. Muhasabah adalah audit internal yang paling mendasar sebelum ada orang lain mengaudit diri kita. Ini menantang kita untuk membuka kembali catatan sepanjang tahun yang kita sudah lalui, baik yang tersurat ataupun tersirat. Apakah kejayaan ataukah kegagalan yang kita alami dalam karir kerja kita? Adakah kita memenuhi indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh atasan kita selama tahun ini? Dalam berwirausaha dan berniaga, apakah ada peningkatan dari segi produktivitas atau nilai keuntungan? Dalam dunia persekolahan, adakah nilai kita bertambah selain mendapatkan pencerahan dari dewan guru?
dalam kehidupan sosial dan bertetangga. Semakin harmoniskah rumah tangga kita, bertambah teman kita, atau bertambah keamanan yang diberikan orang kepada kita dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sosial, puasa, sedekah dan lainnya, dan dalam kapasitas kita sebagai khalifah Allah, membaikkan ilmu dan sosial kita. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, muhasabah merupakan reaktor yang mengaktifkan potensi diri. Seorang muslim memandang kejayaan dan kegagalan secara positif untuk memperbaiki diri dalam menghadapi hari esok. Manisnya kesuksesan harus diiringi dengan syukur. Adapun getirnya kegagalan diikuti dengan kesabaran. Inilah yang diharapkan dari seorang muslim, sebagaimana terefleksikan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya, sungguh amat menakjubkan urusan orang yang beriman, karena semua urusan adalah kebaikan semata, dan tak seorang pun yang memiliki hal itu selain orang beriman. Apabila memperoleh kegembiraan atau nikmat, ia lalu bersyukur, maka kesyukuran itu kebaikan baginya. Apabila ia ditimpa keburukan atau bencana, lalu ia bersabar, maka hal itu pun kebaikan baginya. Jemaah kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, fenomena pergantian tahun secara tidak langsung adalah periode pengujian kesyukuran dan kesabaran kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah atau bersiaplah kalian untuk hari Arad Akbar atau Yaumul Hisab, dan bahwasanya hisab itu akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang-orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya di dunia. Maka apapun hasil dari audit internal diri kita melalui proses dan mekanisme syukur dan sabar itu akan menghasilkan output jiwa yang positif, pikiran yang positif, dan personality yang positif pula. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, awal tahun sebagai titik awal perubahan. Jika muhasabah adalah ajang untuk mengevaluasi diri, maka hari ini kita sudah berada di tahun baru. Kita harus melakukan mujahadah, yaitu menindaklanjuti evaluasi dengan perencanaan strategis dan langkah-langkah korektif. Tahun baru merupakan titik awal menuju perubahan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Apabila pada hari ini sama dengan kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa yang hari ini keadaannya sama dengan buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, kita perlu belajar dari pemimpin kita Rasulullah SAW dalam melakukan perencanaan yang rapi, perencanaan yang matang, administrasi yang rapi, sumber daya manusia yang tepat guna semuanya digunakan oleh Rasulullah dalam strategi perniagaan, aktivitas dakwah, perjalanan hijrah, strategi peperangan, bahkan dalam menjalankan pemerintahan dan penghakiman negara Islam di Madinah pada saat itu. Semuanya direncanakan dengan rapi dan didukung dengan administrasi yang terstruktur. Kemudian jemaah kaum muslim yang berbahagia, yang ketiga, pergantian tahun adalah rotasi nasib dan kehidupan, bukan hanya sebuah rutinitas astronomis. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 140 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarham faqad massal qawm qarham mislahu wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kamu pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebahagian kamu dijadikannya
gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan roda kehidupan dengan lafaz al-ayyam yang berarti hari-hari. Bermana perputaran nasib berlaku paralel dengan perputaran hari-hari yang kita lalui. Kemenangan dalam perang akan digilir, kekuasaan politik dan pemerintahan akan digilir, harta benda kekayaan akan digilir, bahkan penguasaan ilmu dan pengetahuan akan digilir antara individu dan kelompok masyarakat. Memahami berputarnya roda kehidupan ini menjadikan manusia ingat dan waspada, selalu bersiap mengumpulkan bekal jika sampai gilirannya. Diri menjadi tawadu, bagaikan ilmu padi yang semakin merunduk jika semakin berisi. Tambah berkuasa, tambah ringan tangannya, bukan malah membongkar sambil menepuk-nepuk dada. Sehingga ini juga menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, yang simpati terhadap penderitaan orang dan mencari peluang untuk menolong yang kesusahan. Walau hanya sekedar merelakan antrian, mengorbankan waktu kerja melanjutkan pelayanan, atau sekedar meminjamkan handphone bagi memudahkan orang lain. Seorang muslim sejati akan senang melakukannya karena di dalam hatinya senantiasa diingatkan tentang hukum timbal balik yang dijanjikan Allah. Sayangi penduduk bumi, niscaya aku disayangi oleh yang ada di langit. Hari ini aku tolong dia, insya Allah siapa tahu esok aku pula perlukan pertolongannya. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan bagi seorang muslim yang memahami sunnah pergeseran waktu seiring perputaran roda kehidupan untuk selalu berpandangan jauh dan berpikiran kalkulatif pada setiap hal yang dia kerjakan. Yang keempat, pergantian tahun sebagai pertambahan umur dan mendekatkan ajal. Memang benar, umur adalah angka, namun tidak benar jika kita berhenti di situ saja. Bertambah umur seseorang berarti semakin dekat kepada ajalnya. Ulang tahun disenandingkan dengan hilang tahun. Kematian adalah keniscayaan tanpa harus melalui pintu uzur ataupun kesakitan. Dalam mengenang waktu yang terus berjalan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita berbekal untuk akhirat kita. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 18 dinyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, formulasi yang ditawarkan Rasulullah terkait ayat di atas sangat sederhana. Investasikan kekayaan untuk meminimalisir kemiskinan. Manfaatkan sehatmu untuk mengalahkan kesakitan. Eksploitasi masa mudamu untuk menopang hari tuamu. Pergunakan waktu luangmu untuk mengantisipasi masa sibukmu. Dan akhirnya, berbekalah selama hidupmu untuk mempersiapkan kematian kelak. Formulasi itu dapat kita aktifasikan saat ini ketika kita diingatkan akan waktu yang terus berjalan memasuki hari baru dan tahun yang baru, sementara badan kita semakin dihus oleh zaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita melakukan tajdid niat, memperbaharui niat hidup kita, mengubah orientasi kita, memperbaharui orientasi dunia kita menjadi orientasi ukhrawi. Banyak sekali amal duniawi kita yang seakan-akan merupakan amal dunia semata, seperti makan dan minum, bekerja, beraktivitas sehari-hari yang seakan-akan merupakan amalan duniawi, namun menjadi amalan ukhrawi dengan niat yang baik, niat yang melakukan sesuatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, banyak sekali amalan kita yang seakan-akan amalan akhirat, namun dengan niat yang tidak tepat, semua itu menjadi amalan duniawi belaka. Salat kita, zakat kita, wakaf kita untuk pembangunan masjid dan haji kita, santunan kita terhadap fakir miskin dan anak yatim
yang seakan-akan merupakan amalan akhirat bisa jadi merupakan amalan duniawi semata hanya gara-gara kita salah dalam menata niat kita. Kita melakukan sholat, zakat, haji, santunan yatim hanya untuk orientasi duniawi agar dipuji orang, disegani orang, dihormati orang. Kita sering salah dalam menata niat ibadah kita. Hadirin sekalian, niat adalah urusan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in min nawat." Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam kajian fikih, dia didefinisikan dengan menyengaja sesuatu dengan disertai perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, niat kita ada bersamaan dengan permulaan kegiatan kita. Ketika melakukan sholat, sama-sama kita mengerjakan sholat yang 4 rakaat. Tetapi niatlah yang membedakan antara sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, niat inilah yang akan mengubah aktivitas duniawi kita menjadi aktivitas akhirat. Makan kita, minum kita, jalan kita, kerja kita, semua aktivitas kita yang berupa aktivitas duniawi akan menjadi aktivitas akhirat apabila kita niatkan semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberangkatan kita ke kantor atau ke pasar, ke tempat-tempat kerja masing-masing akan bernilai ibadah apabila kita niatkan untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kalaupun kita ingin melakukan refleksi atas semua yang sudah kita lakukan, maka sebenarnya refleksi yang tepat kita lakukan bukan setiap tahun, tetapi setiap hari sebelum kita tidur. Setelah kita mengambil air wudhu, kita melakukan sholat kita jauhkan handphone dari tempat tidur kita, lalu kita berdoa sambil kita merefleksikan apa yang selama sehari ini sudah kita perbuat. Demikianlah bagaimana seorang muslim memaknai pergantian tahun sebagai ajang zikir dan zikir. Dalam bahasa kekinian, kita scan dosa yang lalu, kita update kesadaran baru, kita install wacana ilmu, dan kita posting niat yang itu. Semoga dengan mengawali tahun baru di hari Jumat yang mubarak ini, kita dapat jalani muhasabah dan mujahadah diri, bersikap introspektif, kalkulatif, simpatik, dan juga antisipatif terhadap masa depan kita sebagai muslim di mana jua kita berada. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
المسلمون واعلم أن الله تعالى صلى على النبي قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر